Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung, support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, di dalam video itu tertulis bahwa pemuda Indonesia terkejut orang Malaysia tak berebut tempat duduk dalam MRT, berbeza dengan Jakarta. Iya, memang berbeda sih, memang berbeda. Ketika kita naik MRT di Kuala Lumpur dengan di Jakarta. Karena kalau di Kuala Lumpur, orang-orang Malaysia nih, orang-orang Malaysia seolah-olah ke kita itu sebagai orang Indonesia itu mengajarkan suatu etika, suatu adab yang sangat baik, yang menurut gue itu sangat perlu ditiru ketika berada di Indonesia. Kenapa? Karena itu sangat bagus banget, tradisi yang perlu kita bawa. Kenapa? Sangat baik loh. Ketika orang Malaysia itu masuk, cara masuknya aja udah beda loh, orang Malaysia itu. Gue ada beberapa video ketika gue tuh naik MRT atau LRT, itu gue selalu mengambil video. Dan di video-video sebelumnya tuh banyak banget di videoku. Dan gue pernah ngevlog waktu itu, dan gue menceritakan dan memberikan gambaran seperti ini loh orang Malaysia gitu. Seperti ini loh orang Malaysia, yang adabnya orang Malaysia itu seperti itu gitu. Cara masuknya aja ke MRT itu beda banget. Kalau orang Malaysia itu ketika mau masuk ke MRT, misalnya ya, ini pintu MRT, mereka tuh antri di luar dulu, jadi dua baris. Jadi ini pintu masuk gini, pintu masuk dan pintu keluar itu, di pintu masuk itu akan terbuka begini kan. Jadi mereka itu jadi dua baris. Sorry guys, batuk sikit aja, gak apa-apa kan. Jadi dua baris gini di depan pintu itu, pintu MRT itu atau LRT atau apapun itu, berbaris dua. Kenapa membuat dua baris? Karena orang-orang itu memberikan ruang, memberikan jalan keluar untuk penumpang atau orang-orang yang ada di dalam MRT ini. Jadi ketika MRT itu, train dari MRT itu berhenti atau LRT itu berhenti dan membuka pintu, lalu yang dua baris ini, orang-orang ini memberikan orang-orang yang ada di dalam ini keluar dulu. Keluar sampai habis. Ketika sudah habis, baru yang dua jalur ini masuk. Gitu. Ini bukan jarang. Nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita nggak pernah ada lah di tempat kita gitu. Dan menurut gua ini perlu kita contoh, karena ini menunjukkan adab yang sangat baik gitu loh. Menghargai orang, saling menghargai gitu. Ini bener, gue banyak ada video itu, video tentang orang-orang Malaysia ketika naik MRT itu kayak gimana. Itu baru di luar ya, itu baru di luar. Jadi memberikan ruang jalan untuk orang yang di dalam ini keluar. Jadi di depan pintu tuh dua baris sudah. Dua baris, dan memberikan ruang untuk orang lain keluar dulu. Setelah orang yang di dalam itu keluar, baru orang-orang yang di luar ini, yang mau naik MRT itu, yang mau naik tren MRT itu, baru dia naik dua baris ini masuk lah gitu. Baru dia masuk gitu. Jadi ini jarang sekali kita temukan di tempat kita gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya kita itu orang-orang kita itu kalau mau meniru
adab-adab yang baik itu kalau dari Malaysia tuh kayaknya alergi banget. Gimana mau ngomong ya? Tapi kalau dari negara lain walaupun jelek, walaupun nggak bagus, adab yang nggak bagus itu ditiru. Gue kadang gini, kok kita ini seperti orang bodoh ya gitu. Ketika melihat adab yang baik itu, ketika melihat adab yang baik tapi itu dari Malaysia, kita seakan-akan alergi, seakan-akan kita nggak mau lah itu adabnya orang Malaysia. Walaupun itu bagus sebenarnya untuk kita tiru. Tapi kalau kita menemukan adab dari orang luar yang tak bagus, yang kurang bagus, bukan dari orang Malaysia, kebanyakan kita tiru. Coba kita lihat. Lihat aja udah. Bener apa enggak kata-kataku ini? Adab yang dipersembahkan oleh orang-orang luar itu banyak kita tiru. Selain dari orang Malaysia. Tapi kalau adab orang Malaysia yang cukup bagus, sangat bagus, seakan-akan kita malu untuk menirunya gitu. Alergi gitu, gimana gitu ya. Padahal itu bagus loh. Kenapa harus seperti itu gitu? Toh adabnya bagus ya haruslah kita tiru. Bukankah kita untuk memperbaiki diri? Hidup itu untuk memperbaiki diri. Apa iya? Apa? Kejelekan itu harus dipertontonkan. Bukankah kejelekan itu harus diubah agar menjadi lebih baik gitu? Itu baru di luar ya. Sekarang gue akan bahas ketika di dalam MRT, di dalam trennya ya, di dalam tren MRT atau LRT itu. Ketika orang-orang itu sudah duduk ya di tempat duduk itu, tiba-tiba ada orang tua atau orang yang bawa bayi, bawa baby gitu ya, bawa anak gitu, atau orang tua, orang sudah lanjut usia gitu ya, atau orang yang kurang sehat gitu. Maka orang yang tengah duduk ini, orang yang tengah duduk itu terus berdiri tanpa ada orang yang menyuruh, tanpa ada orang yang memaksa itu. Terus berdiri ketika melihat ada orang tua, ada orang bawa anak, atau orang yang kurang sehat gitu, langsung berdiri, memberikan tempat duduk itu untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Itu gua acungi jempol. Kenapa? Sebenarnya ini bukan hanya di MRT atau di LRT ya. Di semua tempat di Malaysia itu. Baik itu di bus stop, di tempat tunggu bus itu, kalau di Indonesia tuh halte ya. Di halte kayak, atau di bus stop, atau di ruang tunggu manapun gitu, di tempat duduk manapun, di ruang umum, di ruang awam gitu ya. Ada tempat duduk di sana, tiba-tiba ada orang yang lebih membutuhkan, orang tua atau orang yang kurang upaya gitu. Maka mereka itu yang lagi duduk itu akan terus berdiri dan memberikannya gitu. Awal gue melihat itu, gue sangat tersentuh hati gue guys. Kenapa? Karena orang-orang kita ini, yang dikatakan orang-orang timur ini terkenal dengan adabnya. Saya sebagai orang timur itu terkenal dengan adabnya. Orang Jawa ini terkenal dengan adabnya. Orang Indonesia ini terkenal dengan adabnya. Tapi kita banyak kelewatan, banyak yang lupa bahwa adab-adab sekecil itu kita terkadang kita lupa dengan adab-adab seperti itu, sekecil itu. Tapi orang Malaysia melakukan itu semua. Sampai adab sekecil itu pun dilakukan oleh orang Malaysia gitu. Tanpa terkecuali, bukan hanya orang Melayu, bukan hanya semuanya orang Malaysia tuh seperti itu gitu. Gue sampai bingung, apakah adab seperti ini diajarkan atau diajarkan di sekolah atau gimana? Gue nggak paham itu semua. Tapi yang pasti gue sudah berulang kali, beribu-ribu kali gue melihat dipertontonkan dengan adab-adab seperti itu di Malaysia gitu. Wow, gue bingung sebenarnya.
ini diajarkan di sekolah atau gimana gitu. Padahal yang terkenal dengan adab itu, adab baik itu, adab ketimuran, yang disebut adab ketimuran itu orang-orang Jawa, yaitu orang-orang Indonesia gitu. Tapi ketika gue datang ke Malaysia, gue melihat dengan mata kepala gue sendiri, entah itu di MRT, di LRT, di bus, dan di tempat awam, di tempat umum, dimanapun itu, gue itu merasa malu, guys, merasa malu. Dimana di dunia kita yang terkenal, ternyata orang-orang yang tidak dikenal di dunia tapi memberikan satu pertunjukan kepada kita dengan memberikan contoh kepada kita, sebenarnya kita tak pantas untuk mendapatkan gelar adab yang paling baik itu. Karena masih ada orang yang memberikan contoh adab yang baik. Hal sekecil itu pun dipertontonkan. Maksudnya, wah, gue sampai bingung gitu mau ngomong apa gitu. Apa iya orang-orang di Malaysia ini diajarkan adab seperti itu gitu? Karena semuanya orang Malaysia seperti itu, entah itu Cina, entah itu bangsa yang Tamil, yang yang Cina, yang Melayu, semuanya sama. Ketika di MRT pun, di LRT pun, di KTM pun, di kereta api manapun, di bus manapun, ketika ada orang tua, ada orang kurang sehat, ada orang bawa anak, orang yang duduk itu berdiri, guys, memberikan tempat duduknya untuk orang-orang yang membutuhkan itu. Gue sampai berpikiran, wah ini pasti diajarkan di sekolahnya. Gue sampai berpikiran gitu. Ini cerita real. Gue banyak, videoku banyak, guys. Silahkan kalian tonton, cari di channelku. Itu banyak. Nanti gue spill salah satu videoku yang gue buat vlog gitu, untuk menunjukkan kepada kalian bahwa ceritaku ini bukan bohong, ceritaku ini bukan menganda-nganda. Real ini, fakta. Buat untuk teman-teman, mungkin kalau kalian nggak datang ke sini, mungkin kalian nggak akan merasakan yang gue rasakan, nggak akan melihat yang seperti gue lihat gitu. Bener, kalau kalian bisa datang ke sini, gue bisa nunjukin buat kalian semuanya. Seperti ini loh Malaysia gitu. Jujur gue banyak belajar dari sini. Seakan-akan hidupku yang puluhan tahun di Indonesia habis terkena pelajaran di Malaysia hanya berapa tahun ini gitu. Karena banyak adab-adab yang sebenarnya jarang sekali kita lakukan di tempat kita, tapi ketika di sini seakan-akan itu sangat perlu, seakan-akan kita itu diwajibkan untuk seperti itu gitu. Karena sangat baik untuk kita contoh, seperti cerita-cerita yang gue ceritakan dari awal itu. Siapa sih yang nggak mau mencontoh adab-adab seperti itu? Siapapun pasti akan mencontohnya ketika melihat seperti itu gitu. Karena itu sangat baik. Hanya orang-orang yang bersifat dengki dan menurut saya ini ya bodoh yang nggak mau meniru adab-adab yang baik seperti itu gitu. Apapun itu, teman-teman, sahabatku semuanya, tetap jaga adab dimanapun kalian berada. Tetap semangat dalam merantau, tetap semangat buat TKI, TKW semuanya. Tetap tunjukkan bahwa kita adalah orang Indonesia yang beradab. Jangan pernah membuang orang siapapun yang berjasa untuk kita. Teman-teman, sahabatku semuanya, terima kasih yang udah nonton. Please jaga nama baik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.